usah ku cemas,
usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu ku nyanyi Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat ya Abah. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu di hidupku. Haleluya, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Dia yang Allah menyembuhkan, Dia Allah yang mencukupi. Haleluya. Dialah yang menyembuhkan, Dialah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Shalom, sang damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Shalom, sang damai. Dialah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Shalom, sang damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Shalom, sang damai. Yehova Shalom, sang damai. Yehova Shalom, sang damai. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, Haleluya. ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang
segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman. Biarlah urapan-Mu yang selalu baru turun dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Membuat kami kuat Tuhan. Oh Tuhan, membuat kami Tuhan menyadari bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin ya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yes.
Shalom Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita beribadah kembali di ibadah online minggu ini, minggu ketiga di bulan Oktober. Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita sama-sama sharing tentang firman Tuhan, kita satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan, biar Roh Kudus yang menuntun kita pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini untuk kasih, untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang telah kami naikkan pada Engkau. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau ya Tuhan, sehingga Engkau berkenan atas pujian penyembahan kami. Biar Engkau hadir atas kami Tuhan, mengurapi kami Roh Kudus dengan urapan baru, memberikan pengertian hikmat yang dari Engkau ya. Engkau membajak hati kami menjadi tanah yang subur, tempat firman-Mu ditaburkan sehingga Tuhan mendapat tertanam, dapat bertumbuh subur dan berbuah lebat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu-waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tentu saya berdoa kita semua dalam keadaan baik, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari semua, dimanapun berada yang mendengarkan siaran ini pagi hari ini, semuanya dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, ada tangan Tuhan yang menuntun kita, keberhasilan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, bulan yang lalu Bapak Ibu sekalian saya sharing tentang kesabaran. Bapak Ibu sekalian, sabar atau kesabaran adalah suatu kata yang sering kita ucapkan atau sering kita dengar Bapak Ibu sekalian. Ini mudah sekali kita berkatakan, baik itu kita mengatakan kepada orang lain, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, pada teman-teman, ataupun teman-teman kita, saudara kita, istri, anak yang memperkatakan kepada kita. Seringkali kita mendengarkan kata-kata sabar atau kesabaran ini, tetapi Bapak sekalian, bulan lalu saya katakan sabar ini mudah diperkatakan tapi sulit untuk kita lakukan. Dan saya percaya ketika bulan lalu saya menyampaikan firman Tuhan ini, kita sudah mulai mengerti apa itu arti sabar atau kesabaran Bapak sekalian, dan mengapa kita harus sabar atau mempunyai kesabaran ini. Waktu itu saya katakan ada 4 alasan mengapa kita harus mempunyai kesabaran atau sabar ini. Yang pertama, karena Tuhan kita itu Tuhan yang sabar juga. Artinya kalau Tuhan kita sabar, kita juga sebagai anak-anak daripada Tuhan kita juga harus sabar. Yang kedua, karena sabar itu adalah buah roh. Artinya buah yang dihasilkan karena persekutuan kita dengan Tuhan, karena keintiman kita dengan Tuhan, karena kita melekat kepada Tuhan. Ketika kita mempunyai keintiman dengan Tuhan, maka buah roh yaitu kesabaran itu akan ada dalam kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus sabar? Karena kita ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu harus sabar, harus mempunyai kesabaran. Semuanya apapun kita, walaupun kita bukan pendeta, walaupun kita bukan pelayan Tuhan, tetapi kita semua adalah hamba-hamba Tuhan, kita harus mempunyai kesabaran. Dan yang keempat Bapak sekalian, mengapa kita harus sabar? Bulan lalu saya katakan karena sabar itu arti dari kasih. Jadi kalau kita berkata kita mengasihi, kita punya kasih, artinya kita juga harus punya kesabaran, karena arti kasih adalah salah satunya adalah sabar Bapak sekalian. Dan pagi hari ini Bapak sekalian, saya akan bicara kembali tentang sabar atau kesabaran ini Bapak sekalian. Pagi hari ini saya akan bicara terhadap siapa kita harus sabar, atau terhadap apa kita harus sabar Bapak sekalian. Ada 3 hal yang akan saya sharingkan pagi hari ini Bapak sekalian, biarlah kita semuanya setelah mendengar firman ini sama-sama boleh belajar Bapak sekalian lebih dalam lagi tentang sabar atau kesabaran ini Bapak sekalian. Yang pertama Bapak sekalian, firman Tuhan mencatat kepada siapa kita harus sabar. Yang pertama yaitu terhadap sesama kita.
terhadap sesama kita. Kalau kita seorang suami, artinya kita harus sabar pada istri kita, pada anak-anak kita, kepada orang tua kita, baik itu orang tua kandung ataupun mertua kita. Mungkin kita juga harus sabar juga kepada saudara-saudara kita. Kita juga harus sabar di tengah pekerjaan-pekerjaan kita, di tengah teman-teman pekerjaan kita. Kita juga harus sabar terhadap di tengah-tengah lingkungan tetangga-tetangga kita dan sebagainya. Kalau kita seorang istri, Bapak Ibu sekalian, kita harus sabar juga terhadap suami kita dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian. Kalau 3 ayat 13 sampai 14 firman Tuhan berkata, ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Inilah firman Tuhan katakan. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14 berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan katakan bahwa sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Jadi kita harus sabar pertama terhadap sesama kita, seorang dengan orang yang lain. Apa sih artinya? Artinya Bapak Ibu sekalian, kita harus sabar melihat kekurangan orang lain. Mungkin dari sudut pandang kita, istri kita penuh dengan kekurangan. Anak-anak kita ada kekurangannya. Mungkin mertua kita penuh dengan kekurangan. Mari Bapak Ibu sekalian, sabar yang pertama terhadap sesama, yaitu kita harus sabar melihat kekurangan orang lain. Kalau suami kita kurang menurut apa yang kita lihat, kita harus sabar terhadap suami kita. Tidak cepat marah, Bapak sekalian. Sekarang ini banyak orang yang cepat sekali, mudah sekali marah karena kurang sabarnya. Amsal 15 ayat 18 firman Tuhan berkata, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Mari jangan cepat marah. Kalau kita menjadi orang yang sabar, Bapak sekalian, mari kita bisa menahan emosi kita, menahan marah kita, sehingga situasi kita ketika kita lihat kekurangan daripada orang lain, kekurangan dari pasangan kita, kekurangan dari anak kita, kekurangan dari keluarga kita, atau kekurangan dari teman-teman kantor kita, tidak membangkitkan emosi kita, tapi kita dapat menguasai emosi kita sehingga kita tidak menjadi pemarah, tapi menjadi orang yang sabar. Yang kedua, Bapak sekalian, ketika orang sabar itu mengampuni, tidak ada pikiran, tidak ada niat untuk balas dendam, Bapak sekalian. Ya. Matius 5 ayat 39 firman Tuhan berkata, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadamu pipi kirimu. Ayat 44 dari Matius 5 firman Tuhan berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Firman Tuhan ini sulit kita lakukan karena firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Bagaimana kita mengasihi musuh dan bahkan berdoa bagi mereka yang telah mungkin menganiaya kita, menyakiti hati kita. Bapak sekalian, ini sulit dilakukan. Tetapi ketika kita menjadi sabar, Bapak sekalian, ketika kita menjadi orang yang sabar, kita dimungkinkan, dibisakan untuk melakukan firman Tuhan ini, Bapak sekalian. Sehingga kita tidak mempunyai niat, mempunyai pikiran untuk balas dendam ketika orang lain melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap kita. Orang lain melakukan perbuatan yang tidak terpuji di hadapan kita. Tetapi kita, karena kesabaran kita bisa mengampuninya, Bapak sekalian. Yang kedua, Bapak sekalian,
kita harus sabar menantikan waktu Tuhan. Kita harus sabar menantikan waktu Tuhan. Kita hidup di zaman sekarang ini semuanya serba cepat, Bapak Ibu sekalian, ya. Pagi-pagi kalau kita buka gadget kita, handphone kita, Bapak Ibu sekalian, sudah tersaji berita beberapa jam yang lalu, beberapa menit yang lalu, bahkan kejadian yang beberapa menit, Bapak Ibu sekalian, tidak sampai 5 menit sudah bisa ada di dalam handphone kita. Begitu cepatnya, Bapak Ibu sekalian, dimanapun di ujung dunia berita tersebut bisa sampai di kita baca, kita dengar melalui handphone kita, Bapak Ibu sekalian. Begitu cepatnya, Bapak Ibu sekalian. Sekarang transportasi juga berjalan dengan cepat. Kita tidak mau pakai transportasi yang lambat-lambat. Kalau dulu kita naik angkot, cari penumpang, begitu jalannya pelan-pelan, lambat sekali, beberapa kilometer, bisa beberapa waktu, beberapa menit, setengah jam, 1 jam kita naik. Tapi kita sekarang naik transportasi yang begitu cepat, kita bisa panggil sampai ke rumah kita untuk menjemput, kemudian kita bisa sampai tepat di tempat tujuan kita yang akan kita tuju juga dengan cepat, Bapak sekalian. Kita juga makan ingin cepat-cepat, banyak sekali restoran-restoran cepat saji, Bapak sekalian, ya. Orang begitu banyak yang makan makanan cepat saji, cepat-cepat karena sudah disajikan sehingga kita tinggal menyantapnya saja, Bapak sekalian. Semuanya serba cepat, Bapak sekalian. Kita juga pakai handphone, gadget kita dengan kecepatan yang ingin sekali cepat, Bapak sekalian. Kalau handphonenya agak lemot, lama, waduh, sudah mikir lama banget gitu ya. Kita ingin browsing secara cepat, ingin cari sesuatu cepat juga, ingin mengirimkan sesuatu cepat juga. Wah, sekarang zamannya semuanya serba cepat, Bapak Ibu sekalian. Ada peribahasa, alon-alon asal kelakon, Bapak Ibu sekalian. Pelan atau lambat asal selamat, Bapak Ibu sekalian. Sepertinya peribahasa tersebut sudah tidak terpakai pada saat ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita semuanya ingin serba cepat, Bapak Ibu sekalian. Memakan waktu yang efisien, memakai waktu yang efisien sekali, seefisien mungkin, Bapak sekalian. Bapak sekalian, tapi firman Tuhan katakan kita harus sabar menantikan waktu Tuhan. Karena apa, Bapak sekalian? Waktu Tuhan dengan waktu kita itu berbeda, Bapak sekalian. Waktu Tuhan dan waktu kita sangat berbeda. Bapak sekalian, waktu dalam bahasa Yunani itu saya catat ada memakai 2 bahasa, Bapak sekalian. Terutama yaitu waktu kronos. Apa sih waktu kronos itu? Yang dimaksud waktu kronos adalah waktu yang menunjukkan jangka waktu tertentu, waktu yang singkat, itu bisa berupa jam, beberapa jam misalnya, beberapa menit, beberapa hari, beberapa bulan, dan tahun, Bapak sekalian. Ya, contohnya waktu kronos itu, firman Tuhan di Lukas 4 ayat 5 berkata, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Di firman Tuhan katakan dalam sekejap mata. Ini artinya waktu yang singkat, ya, waktu yang singkat, jangka waktu tertentu, ya. Ini waktu namanya disebut waktu kronos, dipakai kronos, Bapak sekalian. Kemudian Lukas 8 ayat 27 firman Tuhan berkata, setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu. Ia menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tapi dalam pekuburan. Di sini dikatakan sudah lama. Ini juga dipakai kata kronos, Bapak sekalian. Artinya memakai mungkin hitungan hari, hitungan bulan, ataupun hitungan tahun, Bapak sekalian. Dia tinggal tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, Bapak sekalian. Ya, ini menunjukkan waktu juga, tapi yang dipakai adalah kata kronos, Bapak sekalian.
Kemudian Lukas 20 ayat 9 firman Tuhan, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap. Lalu berangkatlah ia ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Ini juga bicara tentang waktu, dan kata yang digunakan adalah kata kronos, Bapak Ibu sekalian. Mungkin pergi ke luar negeri, ke negeri lain itu ya untuk waktu yang lama, mungkin hitungannya bulan, hitungannya tahun, Bapak Ibu sekalian, beberapa bulan, beberapa tahun orang tersebut pergi ke negeri yang lain. Jadi kata yang pertama dalam bahasa Yunani, Bapak sekalian, adalah memakai kata kronos yang artinya waktu kita, waktu yang sementara, Bapak sekalian. Beberapa jam, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, ataupun waktu yang singkat, Bapak sekalian. Yang kedua, Bapak sekalian, waktu dalam bahasa Yunani memakai kata kairos, Bapak sekalian. Kata kairos ini bicara tentang suatu periode tertentu. Kairos bicara tentang periode tertentu. Kalau periode tersebut sudah lewat, Bapak sekalian, kalau periode tersebut sudah lewat, dia tidak bisa kembali lagi, ya Bapak sekalian. Oleh sebab itu, waktu kairos ini bicara tentang kesempatan atau momentum yang ada di waktu-waktu tertentu. Ya. Kairos itu bicara kesempatan atau momentum di waktu-waktu yang tertentu, di waktu-waktu tertentu. Galatia 6 ayat 10 firman Tuhan berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi Galatia firman Tuhan katakan, Galatia 6 ayat 10 ini, selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik. Ini bicara tentang kairos. Masih ada kairos, masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita. Artinya kalau kesempatan untuk berbuat baik tersebut sudah lewat, kita tidak bisa melakukannya. Ya. Kalau kesempatan tidak digunakan, itu akan menjadi hilang. Wahyu 3 ayat 7 firman Tuhan berkatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini bicara juga tentang kesempatan, Bapak sekalian. Kalau Tuhan membuka, memberi kesempatan kepada kita untuk membuka, tidak ada yang menutup. Tetapi kalau Dia yang menutup tidak memberi kesempatan, artinya kita tidak bisa membukanya, Bapak sekalian. Jadi kairos itu bicara tentang waktu Tuhan, artinya bicara tentang kesempatan, Bapak sekalian. Bicara tentang kesempatan atau momentum yang ada di waktu-waktu tertentu yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak sekalian, ada contoh di Alkitab bagaimana kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu bicara tentang Abraham, Bapak sekalian. Ibrani 6 ayat 15 firman Tuhan berkatakan, Abraham menanti dengan sabar, Bapak sekalian, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Bapak sekalian, kita tahu bahwa Tuhan menjanjikan Abraham mempunyai keturunan seperti banyaknya bintang di langit, seperti banyaknya pasir di lautan, Bapak sekalian. Tetapi pada kenyataannya, Bapak sekalian, Abraham tidak mempunyai anak. Tentu janji keturunan ini akan kita punya, akan kita peroleh kalau kita mempunyai anak, Bapak sekalian. Tetapi pada saat itu Abraham tidak mempunyai anak dari Sarah, Bapak sekalian. Dan firman Tuhan janjikan, Bapak sekalian, bahwa Abraham akan dipanggil bapa segala bangsa karena dia mempunyai keturunan yang banyak, Bapak sekalian. Dan Ibrani 6 ayat 15 tadi dikatakan menanti dengan sabar. Ya, menanti dengan sabar artinya menanti kairos, menanti kesempatan itu datang, Bapak sekalian. Ya, apa yang dijanjikan oleh Tuhan
dinantikan oleh Abraham dengan sabar, ya. Dan pada usia 100 Tuhan baru menggenapi janjinya, Bapak sekalian. Baru menggenapi janjinya sehingga Abraham mempunyai keturunan, yaitu Ishak dari Sarah, Bapak sekalian. Jadi Bapak sekalian, perlu sekali kita sabar dalam menantikan waktu Tuhan. Ya. Perlu sekali kita sabar dalam menantikan waktu Tuhan, karena waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita, Bapak sekalian. Ya. Kairos Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri, itu momentum yang harus kita pakai di saat yang tepat, Bapak sekalian. Ketika Kairos itu lewat, kesempatan itu lewat, Bapak sekalian, kita tidak bisa mengulangnya kembali. Kita tidak bisa kembali pada kesempatan tersebut, Bapak sekalian. Ya. Marilah kita berusaha belajar, Bapak sekalian, sabar dalam menantikan waktu-waktu Tuhan, Bapak sekalian. Saya percaya, Bapak sekalian, di masa-masa seperti ini, di masa yang serba cepat, mungkin kita ingin juga doa kita cepat dijawab, Bapak sekalian. Ya, keinginan kita yang kita nyatakan di dalam doa, Bapak sekalian, kita ingin juga cepat dijawab oleh Tuhan. Tapi mari kita belajar, Bapak sekalian, ada Kairos, kesempatan, momentum yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita lewat waktu Tuhan. Marilah kita sabar, Bapak sekalian, dalam menantikan waktu Tuhan. Yang ketiga, Bapak sekalian, sabar dalam hal apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga yaitu sabar dalam kesulitan, Bapak sekalian. Saat ini masih situasi pandemi, Bapak sekalian, walaupun sudah masuk ke level 3, Bapak sekalian, jalan-jalan sudah mulai ramai, Bapak sekalian, pedagang sudah mulai bergeliat, Bapak sekalian, tetapi kita sesungguhnya masih dalam masa pandemi, Bapak sekalian. Walaupun kasus COVID sudah menurun jauh sekali, puji Tuhan, Bapak sekalian, tapi kita statusnya masih dalam masa pandemi. Sebab itu yang ketiga, haruslah kita sabar dalam kesulitan. Saat ini mungkin kita masih mengalami kesulitan-kesulitan, secara kesehatan kita mengalami kesulitan, secara ekonomi kita mengalami kesulitan. Bapak sekalian, marilah kita belajar untuk sabar, karena firman Tuhan di Roma 12 ayat 12, firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi firman Tuhan katakan di Roma 12 ayat 12, sabarlah dalam kesesakan. Bapak sekalian, saya ngerti pasti ketika kita mengalami kesulitan, kesesakan, masalah, kita seringkali menjadi tidak sabar. Kita ingin cepat-cepat keluar dari tekanan, kesulitan, kesesakan, masalah yang kita hadapi. Ingin cepat-cepat keluar, ingin cepat-cepat selesai, ingin cepat-cepat beres. Sehingga, Bapak sekalian, sering kita tidak menjadi sabar. Atau bahkan kita mengambil jalan pintas, Bapak sekalian. Berapa banyak yang main terjun, Bapak sekalian, dari apartemen mereka karena mereka ngambil jalan pintas ini karena ingin cepat-cepat selesai dengan masalah mereka. Mereka tidak sabar. Mereka bunuh diri, Bapak sekalian. Ada yang dari apartemen lantai berapa, mungkin ada juga yang pergi ke orang pintar, Bapak sekalian, untuk mungkin cari jodoh, mungkin masalah ekonomi, Bapak sekalian, atau masalah apapun, karena mereka kurang sabar, tidak sabar, mereka akhirnya cari ke orang-orang pintar, Bapak sekalian. Ya. Firman Tuhan katakan di Roma 12 ayat 12 tadi, kita harus sabar dalam menghadapi kesesakan atau kesulitan hidup kita. Kemudian tabah dan tidak putus asa, Bapak sekalian.
Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 firman Tuhan berkata, ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Wow, Bapak sekalian. Kalau kita jatuh dalam pencobaan, firman Tuhan katakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bagaimana kita bisa bahagia kalau kita di tengah-tengah masalah, ujian, pencobaan, kesesakan. Tapi ini firman Tuhan. Bukan saya yang katakan, firman Tuhan. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena apa? Kenapa kita harus berbahagia? Karena ayat 3 firman Tuhan katakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu, jadi kesesakan, pencobaan, masalah, kesulitan kita, itu adalah ujian terhadap iman kita yang akan menghasilkan ketekunan. Ya Bapak sekalian, itu ujian yang akan menghasilkan ketekunan. Ayat 4 firman Tuhan katakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna. Bapak sekalian. Jadi masalah, ujian, pencobaan, kesesakan, kesulitan kita, Bapak sekalian, itu adalah ujian yang menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu membuat kita menjadi sempurna, utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Tentu kalau ditanya siapa yang mau menjadi sempurna, kita angkat tangan semuanya. Tetapi kita menjadi sempurna itu ketika kita melewati ujian-ujian kehidupan kita, Bapak sekalian. Ya, ketika kita melewati ujian-ujian kehidupan kita dan kita sabar menanggungnya, kita berbahagia menanggungnya, firman Tuhan, kita akan menjadi sempurna. Contoh di Alkitab, Bapak sekalian, yang orang yang sabar dalam masa kesulitan, kesesakannya, menghadapi masalah, menghadapi tekanan kehidupannya adalah Ayub. Tentu kita semua sudah mengerti siapa itu Ayub. Bapak sekalian, saya akan bukakan Ayub di 1 ayat 2-3. Firman Tuhan berkata, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Artinya Ayub mempunyai 10 orang anak, Bapak sekalian. Pada saat itu, kemudian ayat 3 firman Tuhan katakan, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi kan, Ayub adalah orang yang terkaya karena memiliki harta kekayaan pada saat itu adalah hewan-hewan dan budak-budak. Bukan hanya mempunyai hewan dan budak, tapi Ayub juga mempunyai 10 orang anak. Tentu kita melihatnya Ayub adalah orang yang berbahagia, orang yang senang, orang yang kaya, Bapak sekalian. Kita tentu ingin di posisi seperti Ayub pada saat ini. Walaupun mungkin sekarang bukan dalam bentuk kambing, domba, lembu, keledai, Bapak sekalian, bukan dalam bentuk budak-budak. Mungkin dalam bentuk yang lain pada saat ini, Bapak sekalian. Tetapi apa yang terjadi, Bapak sekalian? Ayub 23 ayat 10. Apa yang terjadi, Bapak sekalian? Ternyata 10 orang anak Ayub dan seluruh hartanya habis, Bapak sekalian. Ya, karena iblis nego sama Tuhan untuk Ayub ini dicobai, Bapak sekalian, supaya Ayub diuji. Apakah Ayub akan tetap setia kepada Tuhan atau Ayub akan mengutuki Tuhan? Akhirnya semuanya karena seizin Tuhan, Bapak sekalian, anaknya meninggal semua, wafat semua, mati semuanya. Kemudian harta bendanya habis juga semuanya.
Kemudian Bapak sekalian, Ayub 23 ayat 10 sampai 11. Firman Tuhan berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Inilah yang sangat baik dari Ayub, sangat mulia katakan. Karena kalau Tuhan mengambil semuanya, Tuhan sedang menguji Ayub, dan ketika diuji, hasilnya adalah Ayub akan menjadi seperti emas. Ya. Ayat 11 firman Tuhan katakan, Ayub 23 ayat 11, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Walaupun di tengah ujian, di tengah masalah, semuanya habis, Bapak sekalian. Katakan, dia tidak menyimpang. Dia tetap mengikuti jalan Tuhan. Dia tetap mengikuti jejak daripada Tuhan. Bapak sekalian, di tengah kesesakan, di tengah kesulitan, di tengah masalah yang ada, dia tidak mengutuki Tuhan. Dia tidak marah. Dia tetap menjadi orang yang sabar di dalam kesulitannya. Kemudian di Ayub yang terakhir, Bapak sekalian, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Saya percaya Bapak sekalian, Tuhan tahu kesulitan kita, Tuhan tahu masalah kita, Tuhan tahu problem kita. Marilah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup mengubahkan kita, dia sanggup memberkati kita, dia sanggup membalikkan keadaan kita. Tapi yang Tuhan mau, sudahkah kita sabar dalam menghadapi kesulitan tersebut? Sudahkah kita sabar dalam menghadapi masalah tersebut? Sudah kita sabar menghadapi ujian yang ada, sehingga kita bisa keluar menjadi emas, Bapak sekalian, seperti Ayub bilang. Bapak sekalian, pagi hari ini 3 hal inilah yang saya sharingkan, saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kita harus sabar, yang pertama terhadap sesama kita, jangan cepat emosi, jangan ada dari kita niat untuk balas dendam. Bapak sekalian, jangan cepat marah, tapi kita harus mengampuni apapun yang diperbuat oleh orang-orang sekitar kita, sesama kita. Bapak sekalian, kelemahan mereka yang kita lihat, mari kita sabar terhadap mereka semuanya. Yang kedua, Bapak sekalian, sabar menantikan waktu Tuhan, kairos Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Yang ketiga, Bapak sekalian, sabar dalam kesulitan, dalam tekanan, dalam masalah, dalam apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan pasti merencanakan yang terbaik untuk kita semuanya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semuanya, dan kita boleh belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak sekalian, saya percaya kita akan bertumbuh terus dalam pengenalan kita kepada Tuhan, dan kita terus belajar bertumbuh di dalam Tuhan. Mari saatnya saya akan berdoa bagi Bapak sekalian. Apapun kondisi Bapak sekalian, percayalah Tuhan Yesus baik pada kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang penuh kesabaran. Belajar terus untuk menjadi orang yang sabar ya Tuhan. Bahwa kami percaya Tuhan, dalam kesabaran Tuhan ada buah-buah yang Kau berikan bagi kami. Ada berkat-berkat yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Lawat anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan. Apapun kondisi mereka, apapun Tuhan apa yang dihadapi oleh mereka, Tuhan, Engkau melawat mereka semua yang membutuhkan pertolongan. Biar tangan-Mu yang kuat ya Tuhan menopang mereka, memberikan jalan keluar bagi mereka, memberikan pertolongan-Mu bagi mereka ya Bapa. Yang butuh pekerjaan, Tuhan Kau buka jalan, Kau memberikan pekerjaan bagi mereka. Tuhan yang berkekurangan, Kau Allah yang mencukupkannya. Kau Allah yang berjanji Tuhan memberi kelimpahan bagi mereka. Tuhan lawat ya Bapa, Kau mencukupkan kebutuhan mereka ya Bapa. Yang sakit Tuhan hamba berdoa,
oleh bilu darah Tuhan Yesus, oleh bilu darah Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, Engkau menyembuhkan yang sakit ya Bapak. Apapun sakit mereka, apapun yang menjadi kelemahan tubuh mereka, hamba berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, oh Tuhan, ada kesembuhan bagi yang sakit ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Damai sejahtera, sukacita Roh Kudus turun atas anak-anak-Mu dimanapun mereka. Penghiburan, sukacita Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Hubungan suami istri menjadi baik. Hubungan keluarga dengan anak-anak menjadi baik. Hubungan dengan orang tua dan mertua Tuhan jadi baik Tuhan. Terima kasih, hubungan di pekerjaan jadi baik ya Bapak. Hubungan di lingkungan menjadi baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah Tuhan umat-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu. Damai sejahtera juga untuk Indonesia Tuhan. Kau melawat Indonesia, memenuhi Indonesia dengan Roh-Mu ya Bapa, lawatan-Mu ya Bapa. Berkati bangsa kami dari presiden, wakil presiden sampai Tuhan, aparat sampai yang terendah Tuhan. Kau melawat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kondisi COVID Tuhan yang sudah menurun. Biar terus Tuhan Kau melawat bangsa dan negara kami. Setiap pulau, setiap tempat Tuhan, dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Perekonomian boleh menjadi bangkit ya Bapak. Bangsa kami boleh bertumbuh Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Saatnya kami berpisah satu dengan lain. Tuhan biarlah berkat daripada Engkau menyertai kami. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu sekalian. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi. Dalam cinta dan kasih buat Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kali menjemput kita di awan yang permai. Kita yang percaya menerima sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian dimanapun berada. God bless.